Nah, untuk selisih lebih, kalau BOP-nya dia lebih besar daripada BOP yang dibebankan, maka selisih dari akan tercatat di sebelah debit. Sedangkan kalau yang dibebankan dia lebih besar daripada BOP yang sesungguhnya, maka akan dicatat di sisi kredit. Jelas ya? Untuk yang selanjutnya, oh, ternyata kita masih baru 50 menit ya. Saya kira sudah 1 jam. Waduh, 23%. Nah, bagaimana perlakuan terhadap selisih BOP itu sendiri? Jadi meskipun dia ada selisih, semuanya dia uh, karena satu akun saja, tapi bisa berdasarkan banyak pos. Seperti bisa dilihat dalam apa ini? Di sini ada 4 kolom, nama rekeningnya, kemudian berapa saldo pada 31 Desember sebelum penyesuaian. Di sini juga ada dasar penyesuaian dan saldo pada 31 Desember. Karena kita memperlakukan selisih BOP tersebut, lihat di sini untuk kolom baris. Untuk yang baris pertama dia ada selisih 200.000. Katakan di sini ada selisih 200.000 ya. Nah, 200.000 ini itu karena berbagai macam biaya, nggak cuma satu biaya. Katakan di sini kita ada tiga macam pos biaya. Pertama, persediaan barang dalam proses. Yang kedua, persediaan produk jadi. Dan yang ketiga, harga pokok penjualan. Persediaan barang dalam proses yang tercatat di perusahaan itu katakan sebesar 400.000. Kemudian persediaan produk jadi ada 600. Dan untuk HPP-nya 7 juta. Nah, cara kita membebankan atau cara kita memperlakukan selisih dari BOP itu sendiri. Lihat, di sini 400, 600 dan 700. 700. 7.000, 7 juta. Jadi totalnya ada 8 juta kan? Karena di sini ada yang nolnya cuma 5, kita bisa pakai apa itu? Apa kalau ini namanya? Aduh, pembilang dan penyebut. Kita pakai penyebut 80 bukan 8 karena dari 8 juta ada yang ratusan ribu bukan hanya jutaan, maka kita bisa ambil 80 biar tidak ada koma-koma. Jadi kita bisa pakai penyebutnya 8. Ini dari 8 juta. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang untuk persediaan BDP dia karena ya 80 itu dari 8 juta. Kenapa nggak cuma pakai angka 8? Itu karena untuk persediaan BDP dan produk jadi dia dalam ratusan ribu bukan jutaan. Jadi itu hanya akan mempermudah kita menghitung. Seperti itu. Bisa menggunakan 8, tapi nanti di sini jadi 0,4 dan 0,6. Nah, biar angka desimal, maka kita menggunakan 80 bukan 8 saja. Jadi di sini persediaan BDP-nya 1004 per 80. Persediaan jadi 6 per 80. Sedangkan untuk harga pokok penjualan 70 per 80. Bisa dipahami kenapa dia 70 bukan 7 ya. Karena dia juta, sedangkan yang lain ratusan ribu. Nah, untuk ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan?
Oke, saya lanjutkan. Itu hanya sebagai contoh saja ya, Mbak, dan harus menyesuaikan dengan jumlah saldo yang ada di ayat sebelum penyesuaian. Yap, benar. Oke, untuk pecahan-pecahan ini dikalikan dengan berapa selisih biaya overhead pabrik tersebut, yaitu 200.000. Maka akan diperoleh masing-masing jumlah, masing-masing selisih overhead untuk tiap-tiap pos biaya. Oke, manis. Jadi diperoleh untuk persediaan untuk selisih biaya overhead pabrik persediaan BDP dia ada 10, sehingga total untuk persediaan BDP ada 410. Sedangkan untuk persediaan produk jadi dia ada 615. Nih, benar-benar. Dia ada 5, bukan 615 ya. Maaf ya, ini salah. 15.000 untuk yang persediaan produk jadi. Sehingga saldo untuk persediaan produk jadi dia ada 615. Nah, sedangkan untuk HPP-nya dia kena selisih biaya overhead pabrik 170, sehingga saldo pada 31 Desember untuk HPP ada 7.175.000. Jadi bagaimana penjurnalannya? Itu seperti di bawahnya, ngetiknya mungkin agak maaf ya. Jadi penjurnalan persediaan BDP, persediaan produk jadi, persediaan penjualan pada selisih biaya overhead pabrik. Seperti itu. Iya, tadi saya sudah saya sudah mengkoreksi ini. Itu bukan 615 melainkan 15 saja, salah ketik. Di jurnalnya sudah jelas bahwa persediaan produk jadinya 15.000. Oke, makasih Mbak Anis, maaf ya. Nah, saya lanjutkan. Tadi kan jurnal sebelumnya selisih biaya overhead pabrik itu ada di debit. Nah, ketika dilakukan penyesuaian terhadap selisih BOP tersebut, maka selisih BOP itu harus dikredit, harus dihabiskan karena dia biaya. Nah, penghabisannya itu bisa dimasukkan ke pos-pos biaya atau pos-pos persediaannya itu sendiri. Seperti itu. Oke, semangat. Nah, itu selain cara yang tadi, selisih untuk BOP bisa juga diperlakukan langsung langsung dikredit terhadap HPP-nya. Dia langsung dimasukkan ke harga pokok penjualannya. Alhamdulillah. Jadi di sini harga pokok penjualan pada selisih BOP 200.000. Jadi di sini tidak memecah-mecah si biaya, di si selisih biaya overhead pabrik, melainkan dia langsung tanya pada HPP penjualan. Nah, harga pokok penjualan. Jadi di sini ada dua cara ya. Cara yang pertama tadi dengan mendistribusikan selisih biaya overhead pabrik pada pos-pos barang, pos-pos biaya barang, baik persediaan BDP, produk jadi maupun HPP. Nah, untuk cara yang kedua itu langsung diposkan pada harga pokok penjualan, langsung 100.000. Itu. Sepertinya ini akhir dari macam-macam penjelasan tentang overhead pabrik yang secara teoritis. Nah, mungkin bisa dibuka untuk
karena saya tidak membuat PPT-nya, saya akan oret-oret di sini saja ya, seperti kemarin. Hanya mempraktekkan penghitungannya saja. Bisa dilihat di modul halaman berapa ini? Oke. Untuk penentuan tarif overhead pabrik, modul halaman 3.24. Di situ ada cara bagaimana cara menghitung atau mencari tarif overhead pabrik. Secara umum, ya bentar ya. Baru mau ngetik. Sabar ya, laptopnya agak lemot. Terlalu banyak program yang jalan. Tarif BOP. Ya, ada. Enggak menggambar kok, saya enggak pintar menggambar. Jadi jika kita ingin menetapkan tarif BOP di awal periode atau sebelum terjadi itu si biaya overhead pabrik, maka yang kita gunakan itu biaya overhead pabrik yang dianggarkan. Atau kalau dalam buku teranggarkan. Dibagi basis tingkat aktivitas estimasian. Basis tingkat aktivitas estimasian ini tadi adalah dasar tarif, dasar penentuan tarif seperti penentuan produk atau jumlah biaya tenaga kerja langsung atau jumlah jam kerja langsung atau jumlah jam mesin. Jadi ini dasar tingkat aktivitas seperti itu aja. Dalam kurung satuan. Ini untuk menjelaskan yang si tingkat aktivitas ya. Jam kerja langsung. Seperti itu. Nah, tiap-tiap jika kita ingin menghitung bagaimana tarif BOP berdasarkan tiap-tiap tingkat aktivitas, itu contohnya bisa dilihat di modul halaman 3.25. Jika kita ingin menghitung tarif BOP berdasarkan dengan unit yang diproduksi, kita bisa membagi BOP yang dianggarkan dengan unit yang diproduksi atau unit produksi estimasian. Aduh, ini bahasanya kok jelek kali sih. Estimasi unit yang diproduksi. Nah, itu bahasa yang ini buku ini apaan sih, unit diproduksi estimasian? Nggak suka buku. Jadi contohnya ada ilustrasi dari PT Anugrah bahwa biaya estimasi BOP atau biaya BOP yang dianggarkan sebesar 395 juta rupiah.